Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yajuzu lan wenang apa ayatazawajaha yen to ngawin sapa wong ing mar'ah ala manfaatin ingatase manfaat maklumatin kang den ginaweruhi. Kata alimiha koyok ngajari mar'ah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Pada bagian ini Asy-Syaikh Al-Allamah Abi Syuja' rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa boleh hukumnya bagi seorang lelaki untuk menikahi seorang wanita dengan mahar berupa kemanfaatan atau jasa yang maklumah, yang diketahui, yang jelas. Contohnya seperti halnya ta'limil Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an, yakni kepada wanita yang hendak dia nikahi tersebut, sebagaimana yang dicontohkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan kata'limiha Al-Qur'ana. Maka dari redaksi ini saja sudah dapat kita ketahui bersama bahwa sesuatu yang dijadikan sebagai mahar pernikahan oleh seorang lelaki untuk menikahi seorang wanita ini tidak harus berupa barang yang berharga, namun juga bisa berupa manfaat maklumah, yakni suatu kemanfaatan, suatu jasa yang maklumah, yang jelas, yang spesifik, yang diketahui oleh muta'aqidin, oleh dua orang yang berakad. Namun demikian ada beberapa syarat yang mesti terpenuhi agar supaya suatu manfaat itu bisa dijadikan sebagai sebuah mahar pernikahan. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala di dalam hasyiah beliau mengatakan wala budda an takuna mimma yajuzu al-isti'jar laha, bahwa syarat pertama adalah kemanfaatan atau jasa tersebut harus termasuk perkara yang legal menurut syariat untuk diakad sewakan atau istijar. Contohnya adalah kata'limin fihi kulfatun. Sebagaimana contoh adalah jasa mengajar, yang mana di dalam mengajar itu ada kulfah atau masyaqqat, kesulitan, kesukaran, ada jerih payah. Maka dalam hal ini, ta'lim fihi kulfah itu sah digunakan sebagai mahar. Karena ta'lim atau mengajar itu adalah sesuatu yang yajuzu al-istijaru laha, termasuk jasa yang diperbolehkan secara syariat untuk diakad sewakan. Hatta law asdaqal kitabiyata ta'lima syahadatain. Bahkan ketika seorang lelaki itu memberi mahar kepada wanita kitabiah yang dia nikahi berupa pengajaran 2 kalimat syahadat, maka ketika pengajaran 2 kalimat syahadat kepada wanita kitabiah yang hendak dia nikahi tersebut ada suatu jerih payah, fa in kana fihi kulfah sahha, maka sah menjadikan ta'limu syahadatan ini adalah sebagai mahar pernikahan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Azra'i rahimahullah ta'ala. Kemudian syarat yang kedua adalah
bahwa manfaat atau jasa yang hendak dijadikan mahar ini adalah manfaat yang maklumah, yang diketahui oleh muta'aqidain, dua orang yang berakad, yakni dalam hal ini berarti suami dan juga istri. Maka untuk suatu jasa yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu dari kedua belah pihak tersebut, maka tidak sah untuk menjadikan jasa yang majhulah tersebut sebagai mahar pernikahan. Naam. Kemudian syarat yang ketiga, bahwa suatu kemanfaatan atau jasa itu sah dijadikan sebagai mahar adalah ketika seorang lelaki tersebut atau suami tersebut itu memang mampu untuk melaksanakan atau menunaikan jasa tersebut dengan baik. Artinya jasa tersebut adalah jasa yang bisa dikerjakan oleh sang suami. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, wa mahallu jawazi tazawwujiha 'alal manfa'ah al-ma'lumah in kana az-zawj yuhsinu tilkal manfa'ah. Baik suami tersebut menyanggupinya di dalam tanggungannya, sawaun iltazamaha fi dhimmatih au aqada 'ala 'ainihi, ataupun dia sendiri yang berakad atas jasa tersebut. Oleh karena itu, ketika seseorang menjadikan suatu jasa sebagai mahar, namun orang ini, yakni si suami ini, tidak bisa melakukannya, fa'ilam yuhsinha, maka dalam hal ini ada perincian hukum, fafihi tafsil. Yang pertama, fa'inil tazamaha fi dhimmatih jaza wa yastajiru laha man yuhsinuha. Maka ketika seorang suami menyanggupi jasa tersebut ditunaikan di dalam tanggungannya, maka dalam hal ini boleh saja, namun demikian si suami tadi wajib untuk menyewa seseorang yang bisa melakukannya, dia sewa untuk menunaikan hal tersebut. Namun, jika dia tidak menyanggupi di dalam tanggungannya, artinya dia berakad sendiri untuk menunaikan pekerjaan tersebut, padahal dia tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut, fa'in aqada 'ala 'ainihi lam yasihha 'alal asoh. Maka menurut pendapat yang asoh, hal ini tidak sah. Li'ajzihi, karena memang dia tidak mampu melakukannya. Naam. Nah, apakah jasa atau manfaat yang sah digunakan sebagai mahar itu terbatas kepada ta'limi Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada wanita yang dia nikahi itu? Maka tentu saja tidak. Itu hanya contoh. Adapun contoh lain misalnya adalah wa ka khiyatati thawbin au kitabati nahwi dalailil khairat. Contoh lain adalah semisal jasa menjahitkan baju atau jasa menulis semisal kitab dalailil khairat. Dan bukan hanya terbatas kepada pengajaran Al-Quran saja, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Bajuri di dalam hasyiah beliau, di mana beliau mengatakan wa mislul Qur'an al-fiqhu wal haditsu wa syi'rul jaizu wa ghairu dzalik mimma laisa bimuharramin. Bahwa pengajaran ilmu fiqih, pengajaran ilmu hadis, dan lain sebagainya, yang mana perkara-perkara yang diajarkan itu tidak termasuk perkara yang haram untuk diajarkan, maka jasa pengajaran itu semua hukumnya boleh untuk dijadikan sebagai mahar pernikahan. Maka ketika kita berbicara tentang menjadikan pengajaran Al-Quran sebagai mahar pernikahan, apakah disyaratkan harus semua? Yakni semua juz dalam Al-Quran? Maka tentu saja tidak. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah mengatakan wala farqa fi ta'limil Qur'an baina ayyakuna likullihi kama huwa dhahir aw li suratin muayyanah minhu kal Fatihah wa ghairiha aw li qadrin muayyanin min suratin muayyanah. Maka dalam hal ini tidak ada bedanya di dalam kebolehan menjadikan pengajaran Al-Qur'an itu sebagai suatu mahar pernikahan antara menjadikan pengajaran Al-Quran itu seluruh Al-Quran yang diajarkan sebagaimana zahirnya teks kitab Fathul Qorib, ataupun menjadikan
pengajaran surat tertentu dari Al-Quran sebagai mahar, itu juga boleh. Tidak harus semua berarti. Seperti misalnya pengajaran surat Al-Fatihah dan lain-lain. Ataupun pengajaran kadar tertentu dari surat tertentu di dalam Al-Quran. Misalnya, kadar seperempat dari surat Yasin misalnya. Maka dalam hal ini juga sah dijadikan sebagai mahar pernikahan. Naam. Kemudian, muncul pertanyaan lain, apakah pengajaran Al-Quran ini misalnya, ketika dijadikan mahar, hanya sah ketika itu ditujukan pengajarannya kepada wanita yang dia nikahi, atau kepada yang lain juga bisa. Maka dalam hal ini hukumnya juga boleh ketika menjadikan pengajaran Al-Quran itu dijadikan sebagai mahar, namun pengajaran Al-Quran bukan untuk sang istri, tapi untuk anaknya yang kecil misalnya, yang wajib untuk diajari Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Hasya Al-Bajuri, وَسَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيمُ لَهَا أَوْ لِعَبْدِهَا مُطْلَقًا أَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ الْوَاجِبْ عَلَيْهَا تَعْلِيمُهُ. Sama halnya hukum boleh menjadikan pengajaran Al-Quran sebagai mahar ketika taklim itu diberikan, ditujukan kepada wanita atau istri yang bersangkutan itu, atau kepada anaknya yang kecil yang wajib untuk diajari Al-Quran oleh wanita tersebut. Naam. Demikian ini penjelasan berkaitan mengenai pengajaran Al-Quran yang dijadikan sebagai mahar pernikahan. Tentu dalam hal ini boleh, yakni sah, dengan terpenuhinya syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan. Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa yazkutu bit-talaqi qabla dukhul ila huna wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.